Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jovanka Kedadu dengan nomor NIM 220901502107. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Yang pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah diterapkan dari tahun 1870 sampai 1930. Metode manajemen ilmiah diterapkan pada macam-macam kegiatan organisasi, terutama dalam usaha peningkatan produktivitas. Manajemen ilmiah tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi juga meletakkan dasar profesionalisasi manajemen. Kekurangan dari manajemen ilmiah yaitu tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan dan juga mengabaikan keinginan manusia untuk kepuasan kerja. Kontributor dalam manajemen ilmiah. Frederick W. Taylor memberikan 4 prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen, yaitu yang pertama ada pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, agar metode yang paling baik untuk pelaksanaan tiap pekerjaan dapat ditentukan. Yang kedua, ada seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Berikut adalah teknik yang dikembangkan oleh Taylor sendiri. Yang pertama, studi gerak dan waktu. Yang kedua, pengawasan fungsional. Yang ketiga, sistem upah per potong diferensial. Yang keempat, prinsip pengecualian. Yang kelima, kartu instruksi. Yang keenam, pembelian dengan spesifikasi. Dan yang ketujuh, standarisasi pekerjaan, peralatan, serta tenaga kerja. Teori yang kedua yaitu teori organisasi klasik, yang diterapkan dari tahun 1900 sampai 1940. Menurut Mary Parker Follett, memperkenalkan unsur-unsur baru tentang aspek-aspek hubungan manusiawi yang dihubungkan dengan teori klasik. Dia menguraikan suatu pola organisasi yang ideal di mana manajer mencapai koordinasi melalui komunikasi yang terkendali dengan para karyawan atau integrasi. Yang kedua, menurut Chester I. Bernard, memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurutnya ialah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kontribusi dalam teori organisasi klasik, yaitu Fanny Fayol mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya, teori yang ketiga, yaitu hubungan manusiawi, yang diterapkan dari tahun 1930 sampai 1940. Yang pertama ada aliran manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena pendekatan klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran hubungan manusia menekankan kebutuhan-kebutuhan sosial usaha yang melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha peningkatan produktivitas. Kelemahan dari teori ini adalah tidak menggambarkan konsep makhluk sosial secara lengkap sebagai individu dalam tempatnya bekerja. Berikut kontribusi dalam hubungan manusiawi. Hugo Manstenberg menerapkan peralatan psikologi untuk membantu pencapaian produktivitas melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada penemuan best possible person, yang kedua penciptaan best possible work, yang ketiga penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Elton Mayo dalam risetnya menemukan bahwa perhatian khusus seperti perasaan terpilih menjadi partisipan
mempengaruhi usaha-usaha mereka, dan kelompok kerja informal atau lingkungan sosial karyawan memiliki pengaruh besar pada produktivitas. Teori yang keempat yaitu manajemen modern yang diterapkan dari tahun 1940 sampai sekarang. Manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Yang pertama, ada perilaku organisasi atau pengembangan dari aliran hubungan manusia. Yang kedua, aliran kuantitatif atau aliran yang dibangun atas manajemen ilmiah. Prinsip dasar dari perilaku organisasi yaitu yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Kontributor dari perilaku organisasi yang pertama adalah Abraham Maslow, Douglas MacGregor, dan yang terakhir Frederick Herzberg. Berikutnya, aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen sains. Teknik manajemen sains digunakan dalam kegiatan yang pertama ada penganggaran modal, yang kedua manajemen aliran kas, yang ketiga scheduling produksi, yang keempat perencanaan program sumber daya manusia, dan yang terakhir penjagaan tingkat persediaan yang optimal. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku yang telah saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.